Baik, selamat pagi teman-teman. Oke, hari ini kita akan kembali ke mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dan Inovasi Publik dengan saya, Ibu Tisa Silvia, SSMAP. Kita sudah bertemu di pertemuan ketujuh ya teman-teman. Setelah pertemuan-pertemuan kemarin, kita sudah membahas banyak hal tentang paradigma yang berubah dalam manajemen pelayanan publik. Teman-teman sudah mempelajari dari Old Public Administration sampai dengan New Public Administration, NPM, NPS, OPA. Sekarang kita akan membuka pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu kita akan membahas terkait pelayanan publik prima. Oke, baik. Sebelum masuk ke perkuliahan ya, materi atau pemberian materi pada pagi hari ini, saya ingin menanyakan kabar teman-teman. Oke, baik. Silahkan teman-teman bisa join di kelas poin ya. Silahkan respon. Hari ini sedang bagaimana nih perasaan teman-teman? Jika baik teman-teman bisa menuliskan semangat ataupun bisa dengan emoticon gitu ya. Oke, ada yang menuliskan semangat. Lagi. Oke, happy. Ya, terima kasih ya responnya teman-teman. Saya harap eh, respon-respon ini bisa membuat teman-teman bisa fokus, sudah bisa meninggalkan hal-hal lain di luar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan hari ini teman-teman bisa berada di sini fokus untuk mempelajari tentang pelayanan publik prima. Oke. Baik, berikutnya kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan teman-teman bisa menyaksikan cuplikan video, sebuah video berita yang saya tayangkan di sini. Silahkan teman-teman dapat melihatnya terlebih dahulu. Oke, baik. Teman-teman sudah menyaksikan bersama-sama ya berita yang sudah saya tayangkan. Baik, berita tersebut mengulas tentang apa? Teman? Terkait kelalaian seorang guru dalam hal ini yang seharusnya menginputkan data siswa untuk dapat masuk ke siswa-siswa eligible ya tentunya untuk dapat masuk ke pangkalan data agar mereka bisa mengikuti seleksi nasional ke perguruan tinggi atau SNBP, namun karena kelalaian oknum ini mengakibatkan apa teman-teman? Mengakibatkan 115 siswa di sekolah tersebut tidak bisa mengikuti SNBP. Lalu apa yang di sini bisa kalian garis bawahi? Betul, manajemen pelayanannya. Mereka tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswa tersebut. Padahal dalam hal ini kita ya bahwasanya mereka ini sebagai guru harusnya memberikan pelayanan-pelayanan terbaik tersebut kepada siswanya. Bisa dilihat kekecewaan yang muncul dari 115 siswa yang sudah dinyatakan eligible tersebut, namun mereka dalam hal ini tidak bisa melanjutkan karena adanya kelalaian suatu oknum. Kita bisa melihat bahwa, oh beginilah wajah pelayanan yang ada di Indonesia.
Mana masih banyak kekurangan-kekurangan yang memang harusnya ini bisa dihindari teman-teman karena dengan kita belajar pelayanan publik prima ini kita akan melihat seperti apakah pelayanan yang seharusnya diberikan ketika nantinya teman-teman akan menjadi seorang pemberi pelayanan atau manajer publik ya tentunya. Oke, baik. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan ya capaian pembelajaran mata kuliah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, teman-teman nantinya dapat mampu menjelaskan konsep apa pelayanan publik prima atau service of excellence tersebut. Dan yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah teman-teman dapat mampu menganalisis konsep pengembangan pelayanan publik prima sendiri itu. Oke, beralih ke definisi terlebih dahulu ya. Di sini sebenarnya teman-teman sudah bisa mengakses materi saya dan bisa membaca-bacanya ya. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa definisi dari pelayanan publik prima menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Medi, pelayanan merupakan suatu pelayanan yang diberikan dalam memenuhi harapan dan juga kebutuhan pelanggan. Yang berikutnya yaitu dari Zainal dan Muhabidin, yaitu tahun 2015, di mana pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah the excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat-sangat baik. Maka bisa teman-teman artikan di sini pelayanan tersebut adalah pelayanan yang memberikan sesuatu di atas ekspektasi pelanggan. Yang berikutnya dari Muhammad Muiz tahun 2022, pelayanan prima apa? Adalah sebuah konsep yang menggambarkan adanya komitmen penyedia jasa untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik sesuai harapan pengguna jasa. Jadi di sini yang harap bisa ditekankan teman-teman ya, gimana itu pelayanan publik prima? Oh, pelayanan publik prima itu adalah sebuah pelayanan yang diberikan itu di atas ekspektasi pelanggan. Jadi apa yang diharapkan oleh penerima layanan itu bisa diberikan lebih ya, bisa diberikan lebih dari apa yang mereka harapkan. Oke, sampai di sini mungkin sudah tahu ya sebagai pengantar apa itu pelayanan publik prima. Oke, di sini akan saya bagi beberapa grup untuk membahas beberapa simulasi yang akan saya tampilkan untuk memperdalam teman-teman dalam memahami terkait aspek-aspek pelayanan publik. Oke, baik. Di sini saya memiliki 6 kasus ya. Gimana? Apakah kita akan memulai dari yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau nanti kita akan membahas secara acak? Di sini kita akan membahas apa itu aspek-aspek pelayanan publik prima dari berbagai kasus tersebut. Oke, bagaimana kalau kita memulai dari kasus yang pertama ya? Kasus yang pertama. Oke, sebentar. Kasus yang pertama nih, polisi Indonesia, sorotan negatif internasional. Gara-gara ulah 18 oknum diduga peras 400 warga negara Malaysia. Ini ada berita. Apa yang dapat Anda temukan dari berita tersebut? Di sini, betul. Di sini ada institusi kepolisian negara Republik Indonesia yang menjadi sorotan dunia internasional. Kenapa? Karena adanya oknum atau orang-orang yang memeras beberapa warga negara Malaysia yang mengikuti gelaran konser yang ada di Indonesia. Menurut teman-teman, apa ini yang menjadi titik utama kenapa pelayanan di sini itu disoroti? Sebagai pemberi layanan ya, otomatis teman-teman tahu salah satu pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara welfare atau welfare state adalah salah satunya adalah safety atau keamanan ya, di mana pemberi keamanan yang ada di Indonesia itu salah satunya adalah diberikan oleh polisi. Namun di sini apakah polisi mencerminkan hal tersebut? Tuh, tidak ya, tidak mencerminkan sama sekali. Itulah kenapa yang dititik beratkan di sini adalah adanya attitude, di mana attitude dari seorang polisi ini juga tidak memperlihatkan seorang pemberi layanan yang baik, bukannya memberikan sebuah keamanan kepada pemberi pelayanan, malah justru mereka menggunakan hal-hal yang tidak semestinya. Oke, betul sekali. Jadi yang harus teman-teman tekankan dari kasus yang pertama ini adalah tidak adanya attitude. Oke, selanjutnya kita melihat kemana? Kedua ya, urut saja ya. Oke, berikutnya. Itu pendapat Anda tentang layanan lapor yang saya tampilkan di sini. Oke, teman-teman bisa nanti eh, membuka sendiri, melihat sendiri tentang layanan lapor Jateng yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apa itu lapor Jateng?
ya, portal laporan pengaduan online yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Di situ teman-teman bisa melakukan aduan, menuliskan data diri, memberikan gambaran ya apa yang menjadi aduan teman-teman. Di situ teman-teman bisa mengupload bukti-bukti ya terkait aduan-aduan tersebut kepada lapor Jateng. Lalu selain itu teman-teman tidak hanya melaporkan dan berhenti di situ saja. Nah, teman-teman juga bisa men-tracking sampai mana laporan-laporan tersebut ditindaklanjuti oleh dinas-dinas atau pihak berwenang dari portal lapor di sini. Jadi teman-teman bisa melihat apa? Ada apa dalam pelayanan lapor Jateng ini? Oke, yang bisa teman-teman garis bawahi dalam apa adanya layanan lapor di sini adalah adanya attention, betul. Adanya attention atau perhatian dari pemberi layanan. Jadi mereka tidak hanya memberikan semata-mata memberikan layanan saja ya kepada penerima pelanggan di sini adalah masyarakat, namun mereka juga mengetahui bahwa salah satu bentuk pelayanan yang baik itu mereka harus mengadakan atau menginisiasikan sesuatu yang namanya attention atau adanya perhatian kepada penerima layanan. Jadi tidak hanya diberikan saja, diberikan tanpa adanya feedback. Dengan mereka diberikan feedback ataupun attention perhatian tersebut, maka si penerima layanan akan merasa dihargai dan mereka akan terus mengupdate hal-hal yang nantinya akan memperbaiki pelayanan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, seperti yang saya contohkan di sini, yaitu dengan adanya sebuah portal lapor Gub Jateng. Oke, sampai sini pada paham ya tentang salah satu bentuk pelayanan publik prima yaitu adanya lapor Gub. Tuh, baik, yang berikutnya kita akan masuk ke kasus yang ketiga. Oke, silakan. Apa tanggapan Anda terkait lingkaran pelayanan tersebut? Oke, di sini adalah adanya lingkaran pelayanan di kantor pemerintah. Oke, bisa dibaca di sini ada masuk area, mencari parkir, disapa satpam, melihat denam, memilih loket, minta tolong penjaga loket, mengisi form, menunggu panggilan, ke toilet, ataupun menunggu, menerima berkas, keluar kantor, disapa satpam, sampai dengan di area parkir. Di sini ada apa? Ada rules ya teman-teman. Ada action atau rules yang jelas. Jadi yang harus ditekankan dalam pelayanan publik prima ini aspeknya apa? Tidak hanya ketika penerima layanan ini dia bertemu dengan kita atau pemberi layanan utama, tapi bahkan dipikirkan dari awal ketika mereka berada di tempat di mana mereka parkir atau dalam hal ini tidak hanya langsung ketika mereka bertemu dengan human ya, namun juga dipikirkan ketika dengan facility yang ada di tempat tersebut, di tempat entah itu dinas ataupun tempat-tempat pemberi layanan yang terbaik. Jadi adanya action ataupun tindakan-tindakan yang jelas dalam pemberian pelayanan di kantor pemerintahan ini akan memperlihatkan bahwasanya apa? Ada profesionalisme di sana bahwa sudah dipikirkan sedemikian rupa dan serutut mungkin bagaimana mereka memberikan pelayanan sampai pelanggan tersebut keluar dan selesai dari uh, penerimaan pelayanan yang diberikan oleh kantor. Ya, baik adanya action ya teman-teman di sini. Berikutnya dari kasus yang nomor 4 ya. Di sini baik. Apa pendapat Anda tentang berita tersebut? Di sini dipaparkan sebuah berita dari Detik News tentang Menpan RB dan Lemhanas kolaborasi untuk peningkatan kompetensi ASN. Oke, silahkan teman-teman memahami di sini ada apa di sini gitu. Di sini SDM-nya terus melakukan perbaikan, terus meningkatkan value-nya, yaitu dengan Menpan RB dan Lemhanas melakukan kolaborasi peningkatan kompetensi ASN. Jadi bisa dilihat ketika nantinya teman-teman menjadi seorang aparatur atau menjadi seorang manajer publik, teman-teman harus mengingat SDM yang langsung bertemu dengan pelanggan itu tidak hanya sudah sampai di situ saja, tapi harus ada upgrading lagi. Harus ada peningkatan-peningkatan dari kapasitas mereka. Hal ini mengapa demikian penting? Oke, kita flashback terlebih dahulu ya, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin mengingat dulu ya, saya contohkan misalkan di pelayanan puskesmas ya, pelayanan dasar kesehatan.
Dulu teman-teman pasti mengingat ya bahwasanya untuk mendapatkan antrian, nomor antrian, teman-teman harus berangkat lebih pagi, harus antri terlebih dahulu, menunggu petugas loket datang dan teman-teman harus mengambil begitu. Bahkan mungkin jam layanan sebelum, mungkin bisa saja 1 jam sebelum layanan dibuka harus sudah menunggu di situ. Tapi sekarang bagaimana? Setelah adanya transformasi digital, semuanya berubah ya, teman-teman. Tidak hanya dalam hal tersebut, contoh antrian, antrian sekarang sudah bisa melakukan lewat mobile, teman-teman sudah bisa melakukan pemesanannya 1 hari sebelum untuk mendapatkan nomor antrian dan mau kemana teman-teman akan pergi, mau ke poli apa gitu, sudah bisa runtun di situ. Di sini terjadi apa? Kalau SDM-nya tidak melakukan upgrading ya, atau SDM-nya sudah seperti ini saja sudah nyaman begitu. Apakah hal ini bisa diterima? Tidak. Hal ini akan ketinggalan. Dan kalau tidak ada upgrading tersebut, maka bisa dikatakan SDM-nya itu tidak ada peningkatan value. Itu akan ketinggalan dengan hal-hal yang ada. Jadi adanya peningkatan. Oke, berikutnya kita akan lari ke kasus yang nomor 5. Oke. Di sini ada 2 gambar yang saya tampilkan yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama, gambar mall pelayanan publik. Yang kedua, kantor DPUT RLH terlihat kotor dan tidak terawat. Kadis dan PLT Sekdis diduga jarang masuk kerja. Kasubag Umum Iwan katakan tidak ada anggaran perawatan. Oke, kita bisa melihat di sini ada 2 ketimpangan ya. 2 ketimpangan dalam pemberian pelayanan. Teman-teman lihat yang pertama itu ada MPP, mungkin sudah ada yang menikmati fasilitas ini di mana kalian tidak perlu pergi ke dinas satu ataupun dinas yang lainnya. Cukup ke satu mall pelayanan publik, kalian akan menemukan banyak loket-loket dari dinas-dinas terkait. Jadi akan menghemat dan mengefisiensi waktu teman-teman ketika melakukan pengurusan perizinan ataupun layanan-layanan yang lain. Sedangkan yang gambar berikutnya, teman-teman bisa melihat sebuah kantor kabupaten yang bisa dikatakan sudah kotor dan tidak layak. Jadi bisa dilihat apa ini dalam pelayanan prima ya, terutama aspek-aspek apa yang harus dilihat dari pelayanan prima, yaitu adanya tampilan atau appearance ya. Teman-teman bisa melihat tampilan yang gambar mall pelayanan publik dan yang sudah usang, pasti kalian tentunya akan memilih mendapatkan pelayanan di mana. Ya, pasti hampir keseluruhan orang pasti akan memilih untuk mendapatkan pelayanan di tempat yang bersih, di tempat yang memadai, memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang baik. Jadi, memberikan kenyamanan dengan melakukan adanya inovasi-inovasi dalam tampilan atau appearance gitu. Ini juga menjadi salah satu aspek penting yang harus teman-teman kaji lagi dalam memberikan pelayanan publik atau yang harus ada dalam pelayanan publik prima. Berikutnya, gambar yang keenam. Di sini saya akan memperlihatkan apa pendapat saudara tentang gambar tersebut. Di sini saya menampilkan sebuah gambar tentang infografis APBD Desa Depok pada tahun 2024. Teman-teman bisa melihat apa ini? Ya, betul. Teman-teman di sini bisa melihat adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Ketika sebuah dinas ataupun kantor desa ya, seperti yang ini dijelaskan di sini, teman-teman itu bisa melihat adanya apa di sini, ada apa, betul. Adanya pertanggungjawaban dari pemberi layanan. Mereka memperlihatkan secara detail dan jelas kemana saja perginya anggaran-anggaran. Jadi, sebagai penerima layanan atau warga desa yang ada di desa tersebut bisa melakukan pengecekan. Oh, ada pembangunan pada wilayah ini, ada perbaikan pada jembatan ini. Teman-teman bisa meng-cross-check sebagai warga negara. Ketika tidak sesuai, maka bisa dilakukan pelaporan, betul. Jadi adanya akuntabilitas ini dapat meningkatkan pelayanan publik. Betul. Jadi pelayanan prima itu salah satu aspeknya juga harus memperlihatkan adanya akuntabilitas. Maka pemberi layanan akan bisa dikatakan lebih tenang ataupun lebih percaya kepada pemerintah ketika pemerintah bisa memperlihatkan atau mempertanggungjawabkannya secara jelas dan gamblang kepada publik. Oke, setelah 6 kasus yang sudah saya paparkan tersebut,
Nah, ini teman-teman adalah inti dari aspek-aspek apa yang ada dalam pelayanan publik prima, yaitu dari Atep Adia Barata menjelaskan bahwasanya ada 6A dalam aspek-aspek pelayanan publik prima yang harus teman-teman garis bawahi. Yang pertama adanya seperti yang contoh gambar yang pertama saya jelaskan kasusnya itu attitude seperti gambar polisi yang tadi bahwasanya seorang ASN, seorang pemberi layanan, di sini harus memperlihatkan bagaimana attitude yang baik kepada pelanggan. Tidak boleh melakukan hal-hal yang semena-mena, apalagi seperti kasus yang tadi diperlihatkan. Meskipun dalam hal itu dijelaskan bahwasanya itu karena adanya oknum, tapi teman-teman bisa melihat bahwa tidak ada attitude yang baik dari pemberi layanan kepada pelanggan. Yang kedua adanya apa? Attention, seperti contoh kedua yang sudah tadi dibahas sebelumnya, adanya portal lapor Grup Jateng, yaitu melihat bagaimana perhatian pemberi layanan kepada penerima layanan. Yang ketiga yaitu action atau lingkaran pelayanan yang sudah jelas ya. Jadi harus diperhatikan lebih detail dan lebih paham lagi ketika kita memberikan pelayanan prima. Oh, ketika memberikan pelayanan yang sangat baik ke pelanggan, kita tidak hanya memikirkan ketika pelanggan tersebut face to face bertemu dengan pemberi pelayanan, tapi hal itu juga memikirkan terkait sarana dan prasarana, bahkan sampai dengan dipikirkan sampai dengan ketika para pelanggan itu datang ke tempat kita sampai dengan mereka pergi gitu. Jadi semuanya dilakukan adanya tindakan atau action-action yang jelas. Oke, yang berikutnya yaitu ability atau peningkatan kemampuan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau pemberi layanan tetap saja tidak ada peningkatan, tidak ada upgrading diri, maka tidak mungkin pelayanan publik prima itu akan tercapai begitu. Mana mungkin bisa memberikan pelayanan publik prima ketika SDM-nya saja tidak mau melakukan upgrading diri, tidak ada peningkatan kemampuan dari pemberi layanan. Itu. Yang ke berikutnya, yang A kelima, teman-teman bisa melihat dengan appearance. Seperti contoh gambar yang kelima ya, yang sudah saya tampilkan tadi, bahwa ada dua tampilan antara pemberi pelayanan yang satu dan pemberi pelayanan baik. Jadi, pelayanan itu tidak hanya melulu tentang SDM-nya, tidak tentang hanya attitude-nya, tapi juga memperlihatkan fasilitas dan sarana prasarananya. Sekali lagi, ketika kita memberikan pelayanan baik, tapi tidak didukung dengan sarana prasarana yang baik, maka akan mustahil pelayanan publik prima itu akan tercapai. Yang keenam adalah accountability atau pertanggungjawaban. Ketika kita bisa memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada pelanggan atau penerima layanan, maka kredibilitas kita akan naik. Pelayanan publik primanya akan berjalan dengan baik. Begitu. Oke. Mungkin nanti teman-teman bisa melakukan asesmen dengan kuisis. Kodenya nanti mungkin akan saya share dan akan saya buka sampai dengan pukul 12 malam. Kemudian nih, conclusionnya, teman-teman yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah saya jelaskan, capaian pembelajaran mata kuliah kita ada dua, tadi tentang dapat menjelaskan konsep apa itu pelayanan publik prima, dan apa saja konsep-konsep pengembangan dalam pelayanan publik prima. Yang pertama, pelayanan prima merupakan bentuk kepedulian, memberi layanan kepada pelanggan dengan berusaha memberikan pelayanan melebihi ekspektasi pelanggan. Lalu konsep pengembangan pelayanan prima didasarkan oleh A6 sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Atap Adia Barata, di mana dimulai dari attitude, kemudian attention, sudah ada action, ability, appearance, dan juga accountability. Oke, mungkin teman-teman jika masih ada hal-hal yang masih bingung atau ingin didiskusikan, saya sangat membuka sekali teman-teman untuk bisa berdiskusi dengan saya, bisa melalui forum yang saya unggah di Aldiru. Di pertemuan ketujuh, teman-teman bisa menuliskan hal-hal yang mungkin menurut teman-teman masih mengganjal atau masih mau didiskusikan dengan saya, atau ada contoh-contoh yang menurut teman-teman ingin kita bahas lebih lanjut terkait pelayanan-pelayanan yang ada di pemerintahan. Saya sangat senang sekali untuk teman-teman bisa menuliskan pada forum tersebut. Saya akan buka forumnya sampai 1 minggu sebelum pertemuan kita yang ke-8.
Oke, itu berikut beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, kita sudah sampai di ujung pembelajaran pada pagi hari ini. Saya berterima kasih atas segala attention yang sudah diberikan sama teman-teman, sudah mempelajari. Semoga video pembelajaran ini bisa berguna untuk teman-teman pelajari nantinya di rumah. Mungkin cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.